Halo semuanya, Yolandia di sini. Di video kali ini gue bakal membagikan cerita beasiswa gue, gimana bisa gue mendapatkan beasiswa bersama pacar gue. Dan gue juga bakal membagikan list-list beasiswa, jadi beasiswa apa aja yang bisa lo apply buat datang ke Polandia. Stay tune. Durasi pencarian beasiswa gue cukup lama, kira-kira sekitar 1 tahun 8 bulan. Waktu itu pertama kali kita mencari beasiswa bulan Januari tahun 2017. Waktu itu kita lagi riset skripsi di Thailand. Sebenarnya kita waktu itu dapat tawaran dari supervisor kita apakah mau lanjut di Thailand atau enggak. Di saat itu kita berpikir, oh mungkin kita coba negara lain gitu, karena belajar di luar negeri itu bukan cuma belajar di universitas yang paling top, tapi juga belajar untuk menyesuaikan diri di lingkungan baru. Kalau waktu itu gue lanjut di Thailand, gue merasa sama aja. Waktu skripsi gue udah menghabiskan waktu sekitar 5 bulan di sana, jadi gue merasa itu udah senyaman dan udah senyaman Indo, jadi gue pengen lebih lagi gitu. Nah akhirnya gue sama Arnold memutuskan untuk apply beasiswa ke negara-negara di Asia Timur. Kenapa di Asia Timur? Pertama karena tentu saja negaranya lebih maju dari negara kita. Yang kedua karena negara itu 4 musim, jadi gue merasa gue bakal benar-benar keluar negeri kalau gue merasakan kehidupan di negara 4 musim. Terus yang ketiga karena masalah finansial mahasiswa ya, baru lulus. Jadi waktu itu gue cuma punya TOEIC, dan TOEIC itu harga tesnya cuma di bawah 1 juta, jadi cuma itu yang bisa gue afford. Kalau TOEFL itu sekitar 2, something. Waktu itu terlalu mahal buat gue, jadi gue pakai yang ada aja, dan dengan segala keberanian kita apply apapun. Banyak cara yang gue lakukan buat bisa kuliah di negara di Asia Timur. Contohnya, gue email semua profesor, tiap satu profesor di satu universitas food technology yang punya jurusan food technology yang risetnya gue minati. Profesor, nama saya Belada, pengalaman riset saya pengen melakukan S2 di bawah supervisi profesor. Apakah mungkin dan apakah ada beasiswa? Tapi dari semua email yang gue dan Arnold kirim, tentu aja kita email profesor yang berbeda. Itu nggak pernah ada yang balas. Ada pun yang balas kadang bilang kalau nggak ada project gitu. Jadi kalau nggak ada project, nggak ada funding. Kalau nggak ada funding, nggak ada uang untuk mahasiswa yang kerja di bawah dia. Selain beasiswa profesor, gue juga coba beasiswa univ. Gue ingat 2 semester gue coba dan nggak lolos. Padahal waktu itu gue udah merasa semua yang gue lakukan itu udah maksimal, tapi mungkin Tuhan punya rencana lain, jadi tetap nggak lolos. Lalu ada juga beasiswa pemerintah. Nah, beasiswa pemerintah ini lebih susah menurut gue, karena tahun 2017 aja dari ribuan pendaftar, karena gue lihat nomor pendaftaran gue udah ribuan, terus yang diterima itu cuma 12 orang. Jadi gue merasa, oh my god, populasi negara kita tahu sendiri kan, itu keempat paling gede di dunia. Jadi gue merasa kalau lu bukan bener-bener unggul, lu bukan outlier, kayaknya bakal susah lu tembus ke 12 orang terpilih dari ribuan orang pendaftar itu. Gue waktu itu sadar diri lah, mungkin rezeki gue di negara lain. Jadi waktu pengumuman gagal beasiswa pemerintah Asia Timur, gue sama Arnold cari-cari beasiswa Eropa yang masih buka. Editing Yola di sini mau nambahin beberapa poin. Jadi kenapa kita nggak pilih Eropa dari awal? Karena kita kira semua beasiswa Eropa itu perlu IELTS. Terus ketemu beasiswa Polandia, beasiswa Ignacy Łukasiewicz. Beasiswa Polandia tuh lumayan asing ya, jadi kayak nggak gitu banyak gitu mahasiswa Indonesia yang kuliah di Polandia. Sebenarnya mereka punya ranking di Eropa, mereka ranking 5, dan di dunia mereka ranking 11. Kalau misalnya gue dapatnya cuma partial scholarship, berapa banyak yang orang habiskan buat kuliah di Polandia sebulan di luar biaya SPP, itu sekitar 4,5 juta, dan menurut gue itu masuk akal banget karena itu ada di Eropa bagian tengah. Ignacy itu beasiswa gue, namanya Ignacy Łukasiewicz, disediakan oleh NAVA. Nah jadi kita apply beasiswa itu. Kita agak ragu waktu itu daftar beasiswa Ignacy Łukasiewicz karena itu beasiswa pemerintah dan kita tahu pasti kuotanya kecil, sementara kita berharap kita berdua diterima. Jadi agak trauma sedikit, tapi akhirnya kita memutuskan buat YOLO aja. Kembali ke video. Mungkin karena kita juga udah siap sama semua dokumen, jadi kita udah berkali-kali coba beasiswa, langsung upload semua yang kita punya. Bahkan research plan aja tuh kita cuma perubahan minor. Jadi waktu itu kita merasa udah benar-benar siap sama aplikasi kita. Dan mungkin juga di faktor kerja keras sama faktor keberuntungan, puji Tuhan tanggal 14 Agustus 2018 gue sama Arnold diterima bareng di beasiswa Ignacy Łukasiewicz. Mungkin kalau gue nggak dapat beasiswa penuh, sekarang gue masih kerja buat nabung untuk bayar biaya SPP kuliah S2 gue. Ada 5 jenis beasiswa yang bisa lo apply buat daftar ke Polandia.
Yang pertama adalah beasiswa dari pemerintah. Kalau beasiswa dari pemerintah di Polandia itu yang menyediakan NAWA, itu adalah agensi yang menaungi bahwa beasiswa kayak Ignasi Łukasiewicz, jadi buat developing countries kayak Indonesia, Vietnam, Angola, beberapa negara di Afrika, Southeast Asia udah pasti. Kebanyakan beasiswa dari NAWA ini khusus buat science and engineering. Nah, yang kedua itu beasiswa namanya BANAH. Nah, BANAH itu buat calon mahasiswa dari wilayah Western Balkans dan beberapa negara di bagian Eropa Timur, beberapa negara di bagian Asia Tengah. Nah, yang ketiga itu adalah Anders, itu buat calon mahasiswa yang punya darah Polish, dan ini di cover dari S1 sampai S2. Yang terakhir itu adalah Poland is my first choice, itu buat calon mahasiswa yang berasal dari developed countries, misalnya kayak Italia, Prancis, Kanada, Taiwan. Sebenarnya cakupan beasiswa ini tuh lumayan sama. Jadi kayak lu bakal dikasih kesempatan buat belajar bahasa Polish dulu. Gue secara personal merekomendasikan lu pada buat daftar Ignasi Łukasiewicz. Sekitar seminggu lagi bakal tutup, karena di beasiswa ini lu belajar bahasa itu di cover. Contohnya gue selama setahun gue di cover belajar bahasa, belajar kultur. Nah, udah setahun gue baru S2. Kalau dibilang buang-buang waktu, menurut gue enggak. Jadi setelah lu lulus, lu bakal merasa Polandia pernah jadi rumah gue, karena lu punya kenangan manis dari Polandia, ketimbang lu tiba-tiba datang tapi nggak mau ambil sama sekali kurs bahasa Polandia, nggak peduli sama sekali. Lu selamanya bakal merasa jadi orang asing di negara tersebut. Tapi beda ceritanya kalau memang lu nggak punya kesempatan ya buat belajar bahasa Polandia. Karena menurut gue bahasa Polandia buat hidup di sini itu benar-benar terpakai. Yang kedua adalah University Scholarship. Beberapa teman gue yang kuliah di jurusan bioteknologi, tuition fee-nya itu free karena mereka di jurusannya dapat dana dari European Union. Biasanya ini bersifat partial scholarship. SPP lu dibayarin, tapi buat biaya hidup lu harus menyiapkan diri buat diri sendiri. Kayak mungkin lu bisa habis 4,5 juta, dan mirip-mirip kayak uang yang lu habiskan buat hidup di Jakarta. Terus yang ketiga adalah beasiswa dari profesor. Kalau S2 lu nggak berkaitan sama science dan engineering, kan lu berarti nggak bisa kan daftar NAWA. Coba aja email profesornya, siapa tahu dia punya funding, dan lu bisa berangkat deh. Biasanya juga kalau beasiswa dari profesor ini, lu nggak perlu bayar tuition fee lagi, jadi profesor bakal bayarin. Jadi kayak lu digaji sebagai scientist gitu. Intinya itulah secara kasarnya. Yang keempat adalah beasiswa dari pemerintah kita sendiri. Di Warsaw ada beberapa mahasiswa, banyak sih mahasiswa dari wilayah NTB kuliah di Polandia karena pemerintah daerahnya tuh bekerja sama dengan pemerintah Polandia. Jadi setiap tahun banyak mahasiswa dari NTB yang datang ke Polandia buat kuliah di beberapa universitas di Warsaw. Yang kelima adalah sponsor scholarship. Gue pernah kenal satu orang yang kuliah di Jagiellonian University. Jadi dia sebenarnya nggak punya beasiswa, tapi dia mengajukan proposal ke perusahaan dia buat membiayai dia selama kuliah di Jagiellonian. Dan perusahaannya setuju. Menurut gue itu lumayan pintar. Lu lulus, terus lu langsung dapat kerja gitu di tempat yang emang lu suka. Nah, teman-teman bisa coba tulis proposal ke perusahaan. Mungkin perusahaan tersebut bisa membiayai teman-teman buat kuliah di sini. Sekian yang bisa gue bagikan tentang beasiswa di Polandia. Oh ya, masih ada waktu buat teman-teman daftar Ignasi Łukasiewicz Scholarship sampai tanggal 16 Maret. Jadi jangan lupa buat daftar, dan see you di Polandia.